Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kita semua dikaruniai satu kehidupan yang baru, hikmat yang baru, semangat kekuatan yang baru untuk kita dapat melakukan banyak perkara. Dan kita mengawali hari kita bersama dengan Bread of Life. Kita mencari kehendak Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau selalu sertai kami semua, melimpahkan segala apa yang kami butuhkan. Bahkan pagi hari ini Tuhan karuniakan satu kehidupan yang baru, rahmat anugerah yang baru yang dapat kami nikmati, bahkan menolong kami dapat melakukan banyak perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami, yang mengajar kami untuk mengerti dan mendorong kami melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, sehingga kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ketiga, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saat kita membaca mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Sepasang suami istri yang tinggal di New York, Amerika Serikat, suatu hari mereka mendapatkan kiriman 2 tiket konser yang memang mereka idam-idamkan, nanti-nantikan untuk dapat menyaksikan artis idola mereka mengadakan konser di kota mereka. Dan entah kenapa hari itu ada kiriman 2 tiket untuk menonton konser artis idola mereka. Mereka mencari tahu siapa sang pengirim, tetapi tidak didapati. Pengirimnya misterius, tidak diketahui, tidak dikenal. Tapi demikian mereka merasakan senang, sukacita. Ini impian mereka. Mereka senang mendapatkan tiket untuk menonton konser artis idola mereka. Maka sepasang suami istri ini kemudian mereka menghadiri, menonton konser dari artis idola mereka. Sepanjang konser mereka begitu senang dan sukacita menyaksikan penampilan artis idola mereka. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka sudah kembali pulang sampai di rumah mereka, didapati pintu rumah mereka sudah rusak. Seisi rumah itu diobrak-abrik sedemikian rupa, dan barang-barang berharga mereka semua sudah dicuri. Dan ada satu pesan di meja mereka, meja makan. Di atas meja makan tinggal sebuah pesan.
Di sana dituliskan, sekarang Anda tahu. Ternyata suami istri ini mereka ditipu oleh sekelompok orang. Mereka tahu impian mereka nonton sebuah konser. Dengan demikian, kelompok penipu ini dia memberikan tiket nonton konser supaya mereka dengan leluasa mengambil barang-barang berharga milik sepasang suami istri ini. Bapak ibu saudara, dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Banyak orang sepertinya seakan-akan memberikan kesenangan kepada kita, memuaskan hasrat kita, tapi sesungguhnya mereka mencari untung dari kehidupan kita, menyesatkan kita agar memilih satu tindakan, perbuatan, laku hidup yang salah. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat itu. Mereka tidaklah hidup dengan baik. Ada guru-guru palsu. Dunia tipu-tipu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman jemaat mula-mula, dunia tipu-tipu itu ada. Guru-guru palsu itu ada. Mereka memberikan satu pengajaran-pengajaran yang sesat, bahwa tidak cukup Yesus, percaya Yesus engkau selamat, engkau harus melakukan tindakan-tindakan hukum Taurat. Atau satu pengajaran yang mengatakan tubuh ini jahat, orang itu baik, sehingga kita harus menyiksa tubuh kita untuk mendapatkan kesucian, kekudusan, dan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan, kita harus berjuang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan pada saat itu. Para guru palsu ini, mereka memberikan satu pengajaran, nasihat yang memuaskan hasrat mereka, jemaat Tuhan mula-mula, yang menyenangkan jemaat mula-mula. Dengan demikian, para guru palsu ini akan mendapatkan untung di sana. Paulus dalam satu suratnya juga mengatakan demikian. Ada guru-guru palsu yang memberitakan Injil untuk keuntungan mereka, yaitu mereka mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan untuk hidup guru palsu itu. Sedangkan yang diberitakan, apa yang kemudian disampaikan kepada jemaat Tuhan adalah pengajaran-pengajaran yang ingin didengar oleh jemaat Tuhan, yang memuaskan hasrat mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan kita sekarang ini pun kita harus mewaspadai adanya guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan kepada kita satu gaya hidup yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini tentang LGBT dengan atas nama kasih. Kemudian ada sebagian hamba-hamba Tuhan mengajarkan, bahkan menjalani kehidupan LGBT, sesama jenis di dalam sebuah pernikahan. Mereka mengajarkan berdasarkan apa yang ditulis dalam Alkitab, tetapi itu bukan kebenaran yang sejati. Dan itulah yang kemudian bagi sebagian orang yang punya impian, yang punya hasrat yang menyimpang ini, merasa bahwa wah, mereka mendapatkan dukungan
bahwa apa yang dilakukan adalah benar, apa yang dilakukan adalah baik. Mereka melupakan bahwa itu menuju kebinasaan. Jalan kebenaran, firman Tuhan yang sejati itu ditinggalkan. Atau kebenaran tentang berilah persembahan sebanyak-banyaknya, maka Tuhan itu akan melimpahkan berkat balasan kepadamu. Pengajaran yang menunjukkan bahwa kemakmuran itu adalah tanda bukti orang-orang percaya, melupakan bahwa kepada setiap pengikut Kristus dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Ada tantangan yang harus dihidupi oleh seorang murid Kristus dalam dunia ini. Hidupnya selalu ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi Yesus beserta dengan mereka. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Kristus sekarang ini. Dalam dunia tipu-tipu, kita harus mewaspadai setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap peristiwa demi peristiwa. Mari kita uji dengan kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang menjadi otoritas kehidupan kita, orang-orang percaya. Sehingga kita tidak lagi diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dalam dunia ini. Sebaliknya, kita tetap teguh didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan ini setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pengajar sesat, guru palsu itu memberikan satu pengajaran-pengajaran kepada kita yang membuat kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita meninggalkan laku hidup yang kudus menurut kebenaran firman Tuhan. Kita waspada. Dan kita tidak menjadi tergoda atasnya. Kepada guru-guru palsu, kepada penyesat-penyesat, sudah ada hukuman yang tersedia bagi mereka, yaitu kebinasaan yang kekal. Yesus Kristus telah memberikan diri mati di kayu salib untuk menebus kita yang selayaknya binasa oleh dosa. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang dicurahkan tinggal dalam diri kita, mengajar apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Sehingga dalam dunia yang penuh tipu-tipu ini, kita tidak mudah untuk dibawa menjauhi kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami terus mengajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan kami setiap hari. Kami hidup pada zaman yang penuh dengan tipu-tipu. Ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar sesat dalam sekitar kehidupan kami. Bahkan mereka membawa sebagian orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus meninggalkan kebenaran dan memiliki gaya hidup yang sesat, yang membawa kepada kebinasaan. Ajar kami untuk terus mewaspadai adanya ajaran-ajaran sesat,
guru-guru palsu melalui perenungan firman Tuhan yang kami baca, Alkitab yang kami baca setiap hari. Itulah yang menjadi standar kebenaran dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong sehingga setiap jemaatmu, setiap sahabat messenger, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat, tapi kami teguh berdiri di atas dasar Yesus Kristus dan kami melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab setiap hari di sepanjang hidup kami. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau akan membuatnya berhasil, baik di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, lingkungan di mana kami tinggal ditempatkan, bahkan dalam gereja kami punya kegiatan, kami punya usaha, kami punya berbagai macam peran tanggung jawab tugas. Kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan Yesus, Engkau yang jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dialami, pemulihan dicurahkan atas setiap kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang kesepian, hiburkan kami ya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan melalui doa dan puji-pujian rohani, kami beroleh kekuatan yang baru menghadapi hari depan kami. Berikan hikmat, jalan keluar bagi kami yang bergumul berbeban berat dalam segala persoalan kami. Tuhan yang peduli mengerti akan isi hati kami, kesulitan kami, kekhawatiran, ketakutan kami. Tuhan, ajar kami melakukan bagian kami seturut dengan kehendak Tuhan, maka pemulihan itu boleh terjadi atas kehidupan kami semua. Berdoa bagi anggota keluarga kami, Sobat Messenger, ikat kami dengan kasih yang saling menyempurnakan, kasih yang saling menghiburkan, mendukung satu dengan yang lain, sehingga dalam berbagai perkara kesulitan kehidupan kami, Tuhan akan membuka jalan. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam berbagai rupa-rupa pelayanan, pengajaran, pembinaan iman jemaat. Tuhan berikan hikmat sehingga segenap hamba Tuhan, penatua, diaken dapat menyusun sedemikian rupa pengajaran-pengajaran yang membawa pertumbuhan keteguhan iman di tengah jemaat. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan peristiwa-peristiwa dalam dunia ini yang penuh dengan tipu-tipu. Kami hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam laku hidup kami setiap hari. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Ajar kami memiliki kerendahan hati untuk kami terus mau mendengar, taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak rupa-rupa pengajaran yang ingin membawa kami menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami, Roh Tuhan yang ajar kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tetap di dalam Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati pemerintahan yang masih ada sekarang menjelang akhir pemerintahan, mereka tetap bekerja melayani masyarakat dengan sungguh, takut akan Tuhan, jujur, dan segala kebijakan yang diambil itu membawa kesejahteraan di tengah masyarakat. Ada berbagai rupa-rupa proyek pembangunan Tuhan yang akan campur tangan sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga dapat mendukung jalannya perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Hindarkan, jauhkan dari sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan atau korupsi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan, Engkau putuskan usaha mereka, sehingga
negara kami Indonesia ini terus Engkau limpahkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa bagi orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Mereka boleh menyaksikan akan laku hidup yang mendatangkan terang bagi sekitar mereka. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita hidup dalam dunia tipu-tipu. Karena itu kita wajib mewaspadai diri kita. Adanya guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang ingin menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini siang dan malam, sehingga kita berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita tetap setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.